Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Skor dicabut. Kita lanjutkan dengan pengucapan putusan nomor 40. Putusan nomor 40/21/2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan provisi dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagai pemohon 1, nomor 2 sampai 120 dianggap dibacakan. 121 Kurniadi sebagai pemohon 121. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 1 April 2023 memberi kuasa kepada Ari Lajuardi SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Tenggang waktu pengajuan pengujian formil dianggap dibacakan. Kedudukan hukum para pemohon dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian formil, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon. Pokok permohonan menimbang bahwa para pemohon mendalilkan proses penyusunan Undang-Undang 6 2023 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil atau argumentasi para pemohon selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara poin 1A BC, 2A BC, 3A BC dianggap dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan bukti surat tulisan dengan diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P144 serta 2 orang ahli, yaitu Dr. Zainal Arifin Mokhtar SHLLM yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di mahkamah pada tanggal 12 Juli 2023 serta keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2023 dan B. Fitri Susanti SHLLM yang menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh mahkamah pada tanggal 24 Juli 2023 serta 1 orang saksi yakni Timbul Siregar SSI SHMM yang kesemuanya telah menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah atau janji dalam persidangan mahkamah pada tanggal 26 Juli 2023. Selain itu, para pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2023
2023 selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Presiden pada tanggal 4 Juli yang telah didengar dalam persidangan pada tanggal 6 Juli 2023 dan keterangan tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK1 sampai dengan bukti PK16 serta mengajukan 2 orang ahli yakni Profesor Dr. Aidul Fitri Syada Ashari SHM dan Profesor Muhammad Iksan SEMA PhD serta 2 orang saksi yakni Nur Hayati dan Dr. Tajuddin Nur Effendi MA yang kesemuanya telah menyampaikan keterangan tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2023 serta telah menyampaikan keterangan lisan di bawah sumpah atau janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2023. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2023 selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2023 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 13 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 serta keterangan tambahan bertanggal 17 Juli 2023 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan ahli dan saksi para pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis para pemohon dan Presiden selanjutnya, Mahkamah akan pertimbangkan dalil permohonan para pemohon. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan persetujuan Undang-Undang Nomor 6 2023 oleh DPR tidak dalam masa persidangan berikutnya setelah Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ditetapkan. Berkenaan dengan dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan akuo, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait persidangan yang berikut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU /Romawi 21/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya bertanggal 2 Oktober 2023 dalam putusan akuo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Paragraf 3.14.6 dianggap dibacakan, seterusnya 3.14.7 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh para pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2023 tersebut, selangit Nomor 54 PUU /2023, yakni mempersoalkan terkait persidangan yang berikut. Dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54 PUU /2023 mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan akuo. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para pemohon berkenaan dengan proses persetujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 oleh DPR tidak dalam masa persidangan berikutnya setelah Perpu Nomor 2 2022 ditetapkan, sehingga proses persetujuan DPR terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022 bertentangan dengan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 12 2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pembentukan Undang-Undang 6 2023 merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan pemerintah dan DPR RI terhadap perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU dan seterusnya 2020. Terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan akuo, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU dan seterusnya 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya dalam putusan akuo. Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Subparagraf 3.15.2
subparagraf 3.20.3 dianggap dibacakan. Subparagraf 3.15.3 dianggap dibacakan. Subparagraf 3.15.4 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipersoalkan para pemohon adalah berkenaan dengan adanya pembangkangan pemerintah dan DPR RI terhadap perintah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PU dan seterusnya 2020 dengan menerbitkan Perpu 2 2022 pada hakikatnya sama dengan apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 dan seterusnya 2023, maka pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil permohonan para akuo. Dengan demikian dalil para pemohon berkenaan dengan pertimbangan pembangkangan DPR dan Presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PU 2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa para pemohon selanjutnya mendalilkan tidak terpenuhinya syarat kegentingan memaksa dalam penetapan Perpu 2 2022 yang disetujui oleh DPR RI sebagaimana amanat pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan akuo, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 dan seterusnya 2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya. Dalam putusan akuo, Mahkamah telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Subparagraf 3.15.1 dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipersoalkan para pemohon adalah berkenaan dengan penetapan Perpu 2 2022 dianggap tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana amanat pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PU dan seterusnya 2009 yang pada intinya tidak berbeda dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 dan seterusnya 2023 sebagaimana yang telah diucapkan sebelumnya, maka pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk menjawab dalil permohonan para pemohon akuo. Dengan demikian dalil permohonan para pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PU dan seterusnya 2009 dalam penetapan Perpu 2 2022 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 dan seterusnya 2023 sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.14, paragraf 3.15 dan paragraf 3.16 di atas, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi dan Hakim Konstitusi Soehartoyo memiliki pendapat berbeda dissenting opinion terhadap perkara akuo. Keempat hakim konstitusi tersebut tetap memiliki pendirian yang sama sebagaimana dalam pendapat berbeda dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 dan seterusnya 2023 yang telah diucapkan sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang 6 2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu Undang-Undang nomor 6 2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian dalil-dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap permohonan akuo, para pemohon menggabungkan permohonan pengujian formil dan material. Sementara itu Mahkamah telah mengeluarkan ketetapan yang pada pokoknya memisahkan pemeriksaan pengujian formil dan pengujian material, serta menunda pemeriksaan pengujian material
sebagaimana dimaksud dalam ketetapan nomor 40 dan seterusnya 2023, nomor 39 dan seterusnya 2023, dan nomor 49 dan seterusnya 2023 tentang pemisahan pemeriksaan permohonan pengujian formil dan material serta penundaan pemeriksaan permohonan pengujian material. Oleh karena pengujian formil dalam permohonan akuo tidak beralasan menurut hukum, maka pemeriksaan pengujian material akan segera dilanjutkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Permohonan para pemohon mengenai pengujian formil diajukan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil. 3. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 5. Pemeriksaan pengujian material akan segera dilanjutkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan untuk melanjutkan pemeriksaan pengujian material dalam perkara akuo. Dalam pokok permohonan pengujian formil, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoy, Manahan MP Sitompul, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 18 bulan September tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 17.01 WIB oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.